Ada kisah menarik tentang Isra Mi'raj ya. Ini tanggal 27 Rajab itu diperingati sebagai hari Isra Mi'raj. Ketika itu Isra Mi'raj merupakan sesuatu hal yang nggumunke gitu, mengherankan. Kaya-kayane pikiran biyen ya saiki juga iki wis kaya-kayane iki ora masuk akal gitu. Tapi karena itu adalah pekerjaan nubuah, ya, peristiwa kenabian, urusannya Allah dan nabinya, ini hanya bisa diterima oleh bahasa iman, ya, bahasa iman. Yen ra iman ya ora percaya biasa. Nah, ceritanya ya seperti yang kita dengar dari dulu sampai sekarang ini, ya wis ngono-ngono kuwi. Termasuk perdebatan tentang perbedaannya. Ya wis ngono-ngono kuwi aja. Tapi yang penting adalah kita yakin bahwa peristiwa itu ada. Nah, yang menarik Ewan sekalian, yang menarik tentang Isra Mi'raj itu adalah eh, sebelumnya itu sudah bisa kita ambil sebagai pelajaran teman-teman. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu berangkaian ya, berangkaian ketika ketika Rasulullah itu mendapatkan embargo ya, embargo dari kaum-kaum kafir Quraisy. Dimulai dari tahun kelima kenabian ya, tahun ketujuh ya, tahun ketujuh kenabian ya. Tahun ketujuh kenabian itu Rasulullah diembargo oleh kaum kafir Quraisy. Dalam mengembargo Rasulullah itu orang-orang kafir Quraisy itu sepakat untuk total gitu, total tidak berhubungan sama sekali dengan pihak Rasulullah, pihak Muhammad dan para pendukungnya sehingga benar-benar terkurung ya. Termasuk dalam embargo itu orang kafir Quraisy tidak boleh ya, dilarang keras ya. Yang ngantek enek Bani Muthalib dan Bani Hasyim itu enek sing loro, kuwi ora usah do tilik. Wah, dadi kejem. Loro ora usah ditiliki gitu. Kemudian yen sampai meninggal ora usah dilayat. Itu sampai embargonya gitu. Yen ngentek enek sing mati ora usah dilayat. Kemudian ora entuk nikahan antar mereka. Jadi wong kafir karo wong muslim dilarang keras ora entuk berhubungan kekeluargaan. Sampai si Ruqayyah anaknya anak putrine Rasulullah SAW itu yang jadi mantunya Abu Lahab itu diceraikan. Kemudian eh, yang kemudian ceritanya menjadi istrinya istrinya Utsman bin Affan ya, menjadi istrinya Utsman bin Affan. Itu sampai segitunya di apa? Di embargonya sampai segitunya. Kemudian pada era embargo itu pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib yang selama ini itu melindungi, mendukung, mensupport ya, yang mensupport kenabian kegiatan Rasulullah itu meninggal sehingga Rasulullah itu sedih ya, sedih. Kemudian tidak lama berselang, orang nanti setahun gitu, istrinya yang meninggal, ya, Siti Khadijah. Siti Khadijah juga meninggal. Betapa sedihnya Rasulullah itu ditinggalkan dua orang yang selama ini sangat mensupport itu, sangat mensupport kegiatan dakwahnya. Beliau udah bukan main, sehingga pada saat itu dikenal dengan sejarah tahun kesedihan ya, tahun kesedihan. Nah, setelah itu Rasulullah berharap ada satu perbaikan hubungan dakwah itu beliau ke Taif itu karena di Mekah wis ora kondusif ya, wis ora kondusif, terus beliau ke Taif harapannya di sana bisa diterima dengan baik. Kenyataannya di Taif itu malah Rasulullah disambut dengan sangat buruk itu, disambut sangat buruk oleh warga Taif. Itu wis mlaku waduh tekan Taif kono, ternyata sambutannya sangat melukai hati. Tapi karena Rasulullah ya,
Rasulullah tidak mempermasalahkan itu, sampai Rasulullah terkenal dalam sejarah sampai dilempari, sampai wajahnya berdarah, tangannya berdarah dan sebagainya itu di Taif. Sampai ada hadis yang terkenal marahnya Jibril marahnya Jibril nesu mergo ngerti kekasih Allah kok diperlakukan seperti itu ya, melihat darahnya yang seperti itu sampai Jibril itu bilang, wahai Muhammad, kalau darahmu itu sampai menetes di bumi, maka Taif akan saya ratakan dan semua binasa gitu. Ya, itu saking gregetene Jibril ya. Itu. Tapi Rasulullah mendengar itu sampai terus membayangkan masyarakat yang akan diratakan oleh Jibril, itu kan yang ngeri gitu ya. Rasulullah itu ketika melihat kakinya yang berdarah akan menetes ke bumi, itu dilaping anggo tangane. Dilaping anggo tangane ben ojo ngantek getihe itu ngenoni bumi. Lho betapa mulianya hati Rasulullah itu ya. Yen ngantek getihe kuwi kena lemah, maka Taif rata dengan tanah. Nah, untuk menjaga itu, getih sing meleleh di kaki Rasulullah itu terima dilapi nganggo tangan. Ojo nganti getih kuwi mengalir di bumi, ndak Jibril nesu, ndak Jibril nesu. Itu sampai segitunya. Apa yang diharapkan oleh Rasulullah, saya gigi bisa jadi mereka sing anyel karo aku ki mergo ora mudeng, tapi siapa tahu nanti anak cucunya akan baik. Rasulullah sampai segitunya ya. Jadi ora dendam, wis kono mbalangi aku, ngusir aku ki mergo ora mudeng, dimaklumi. Tapi nanti anak cucunya akan insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Itu kasihannya Rasulullah. Nah, dalam peristiwa itu juga, hewan sekalian, dalam peristiwa pemboikotan itu juga terjadi sejarah yang di mana para sahabat Rasulullah untuk mengurangi tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy itu ada yang hijrah ke Habasyah ya, dari termasuk yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Siti Ruqayyah. Itu ada sahabat-sahabat yang hijrah pertama terkenalnya ya, hijrah pertama. Setelah peristiwa Taif itulah Rasulullah itu mengalami Isra Mi'raj ya. Ada yang apa ya, memberikan satu pelajaran, mengambil pelajaran bahwa itu sebagai penghiburan dari Allah SWT kepada Rasulnya. Tapi lah terserahlah apa pendapatnya, yang penting itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang terkenal hewan sekalian, yang terkenal dari setelah peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah Muhammad SAW kan cerita di masyarakat. Wah, itu masyarakat saya nganyel nih, itu saya ngenyek, saya mencibir gitu ya. Kalau wong dakwah sing ngomong biasa we ora dipercaya, apa neh ki malah jadi cara-carane iki dianggap apa ya, membual gitu. Sehingga kowe mosok mlaku kene kono sewengi, mlaku kene kono terus munggah sewengi apa ya mungkin ngene kuwi. Nah, itu bagi orang-orang kafir Quraisy dijadikan sebagai bahan hinaan gitu, bahan cercaan, bahan celaan, kabeh do ngekek-ngekek guyu-guyu nganggepi Muhammad ki wong edan gitu. Terus sampai untuk melemahkan kepada Abu Bakar ya, Abu Bakar itu diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kayak piye kancamu kayak Muhammad kayak piye malah cerita sing aneh-aneh. Jare lunga saka kene mrono, saka mrono meneh kuwi mung sewengi. Kayak gitu piye. Lah namanya Abu Bakar itu kan seorang bolo kental ya, Rasulullah itu kan bolo plek. Orang mungkin yang Muhammad ki gai-gai, sehingga Abu Bakar itu tabayun kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Napa leres Kanjeng Nabi niki enten cerita ngeten ya, yang didengar dari masyarakat kok jelek-jelekan jenengan. Iya bener, aku ndek bengi bar melaksanakan Isra Mi'raj gini. Oh ya, sikap Abu Bakar langsung, ya saya percaya, jangankan kok mung sewengi, andaikan jenengan ngendika
berapa saat gitu, mau 5 menit yang bahasane saiki. Mbok jenengan itu 5 menit atau 10 menit dalam sewengi niku kula percaya. Nah, sejak itulah sodakta ya Abu Bakrin. Sehingga pada saat itulah Abu Bakar itu mendapatkan gelar Siddiq dari Rasulullah ya, sehingga Abu Bakar Siddiq itu. Itu ketika membenarkan peristiwa itu. Sehingga Abu Bakar itu ngomong yang masyarakat ya benar. Ojo kok ngomong yen Rasulullah yen Muhammad kuwi sing ngendikan. Ojo kok mung sewengi. 5 menit lho aku percaya. Wah, ini jenis iman yang top. Iman yang tidak bisa direndahkan oleh eh, goncangan atau godaan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini peristiwa yang luar biasa, Isra Mi'raj. Nah, pada saat itulah teman-teman ya, pada saat itulah kemudian dijabarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana gitu. Ya biasa, dari dulu sampai sekarang kan perbedaan pendapat itu biasa. Ya udahlah yang kita percaya yang bagaimana. Misalkan kan Rasulullah itu mendapatkan wahyu tentang sholat langsung dari Allah ya. Wahyu sholat, sehingga terus kemudian setelah itu ada syariat sholat. Menyikapi cerita Isra Mi'raj dengan berbagai versinya ya, yang penting kita iman saja bahwa Isra Mi'raj itu pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa diri kita itu menjadi orang-orang yang beriman. Ini istimewanya kita ya, sebagai orang-orang yang beriman yang datang belakangan, orang merui, orang krungu langsung dan sebagainya. Itu ada hadis yang sahih, ada cerita dalam Al-Quran, kita percaya gitu saja. Yang masalah beda-beda versi wis gak masalah ya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran, teman sekalian, peristiwa Isra Mi'raj yang sedemikian cor-cornya luar biasa itu adalah merupakan kuasa Allah. Allah cuma membuat cerita yang bagaimana, mau membuat apa-apa kan ya itu hak prerogatifnya Allah, suka-sukanya Allah. Kita mau gimana? Yang penting kita tuh percaya bahwa Allah tuh maha kuasa dan atas segala-galanya ya. Jangankan kok masih terikat dengan ruang dan waktu. Yang tidak terikat dengan ruang dan waktu itu Allah juga mampu ya. Karena Allah lah yang membuat segala-galanya itu bisa terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu aja yang kita imani. Apa-apa yang dikehendaki Allah itulah yang akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki Allah ya nggak akan mungkin terjadi.